Selamat petang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Ibadah keluarga hari ini, Rabu 5 Agustus 2020, adalah ibadah keluarga bernuansa Pelkat PKP. Biarlah penyembahan melalui ibadah ini mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua, secara khusus bagi seluruh anggota PKP. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ungkapan situasi, pandemi belum juga berakhir, bahkan tekanan hidup makin hari makin bertambah. Rasa khawatir, cemas, dan ketakutan terus mewarnai hidup ini. Ya, semua harus dilalui, bukan saatnya diam dan mengalah kepada keadaan. Kita harus belajar untuk beradaptasi dengan segala yang baru. Teruslah menjadi tiang doa bagi keluarga, gereja, dan bangsa. Kini saatnya kita menyatukan hati untuk datang kepada Tuhan dengan penuh ungkapan syukur. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dengan puji-pujian Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 4. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat bila musikmu bernang, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Dia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat Allah dan berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, umat-Mu datang menghadap hadirat-Mu untuk menyatakan rasa syukur melalui doa dan puji-pujian. Karena Engkau telah memampukan kami berdiri teguh dalam berbagai kondisi di sepanjang minggu berlalu. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan menjumpai umat-Mu ini, supaya kami dihibur dan diyakinkan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Pimpinlah seluruh prosesi ibadah umat-Mu ini, sehingga kami berjumpa dengan Dikau dalam pemberitaan firman, serta mendapatkan damai sejahtera untuk melanjutkan kehidupan kami dalam segala usaha kerja dan pelayanan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca pujian berbalasan yang diambil dari Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita akan membaca secara berbalasan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya.
dan Ia akan bertindak. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita memuji kembali dari Kidung Jemaat 314, bait 1 dan 4. Sumber hidupmu, Sion terima Tuhanmu, ikuti Dia di dalam pengabdian di bumi ini. Sion terima Tuhanmu, hiduplah jalannya, pikulah balanya, dan patuhi Dia tulus dan setia. Sumber hidupmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan Sabda Allah, dan saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk membuka bagian Alkitab yang akan mendasari pemberitaan firman, yaitu terambil dari Kitab Ulangan pasal 10, Kitab Ulangan pasal 10 ayat ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan bagian Alkitab tersebut, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena dari hari ke hari Engkau tetap melindungi dan memberkati derap langkah kami. Pada saat ini dalam persekutuan bersama umat-Mu, kami akan membaca dan merenungkan sebagian isi firman-Mu. Kami memahami keterbatasan dan kelemahan, bahkan dosa yang membatasi kami untuk mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami mohon, ya Allah, tolonglah kami oleh kuat kuasa Roh Allah, agar ketika kami membaca, kami mengerti, dan oleh kuasa Roh Allah itu, kami dimampukan untuk melaksanakannya dalam hidup beriman kami. Dalam nama Yesus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Kitab Ulangan 10 ayat yang ke-20 sampai 22. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah pembacaan firman Allah. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada malam hari ini adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi, takut akan Tuhan. Saya ingin mengawalinya dengan sebuah pertanyaan. Kapan terakhir Bapak Ibu dan Saudara merasa takut atau sangat takut?
Tadi pagi kah? Tadi siang? Atau malam? Atau minggu lalu? Atau bisa jadi 1 jam yang lalu sebelum mengikuti ibadah ini? Atau saat ini Anda sedang berada dalam sebuah ketakutan? Saudaraku, ketakutan nampaknya sudah menjadi milik banyak orang saat ini. Bahkan telah menjadi bagian dari perilaku sebagian besar dari kita. Yang membedakannya hanyalah cara merespon tiap orang terhadap takut itu berbeda-beda. Ada yang jantungnya berdegup kencang, ada yang keringat kemudian meleleh, ada yang tiba-tiba tak bisa berbicara, bahkan ada yang bisa jadi syok ketika ketakutan itu dialami. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, rasa takut itu adalah perasaan cemas atau sering disebut dengan agitasi atau ketidaknyamanan akan suatu hal tertentu. Nah, ini sebagai respon dari suatu peristiwa atau sejumlah peristiwa tertentu yang sudah terjadi, yang mungkin saja belum terjadi. Saya ambil contoh, ada orang yang takut gagal, ada yang takut ketinggian, ada orang yang takut gelap, ada juga orang yang takut miskin, ada juga orang yang takut mati, atau takut kehilangan orang yang sangat dia kasihi. Ada juga takut yang lain, ada yang takut kecoa, atau yang sekarang lagi happening saat ini adalah orang takut terkena virus corona. Dan ada berbagai macam jenis ketakutan lainnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mencoba mencari literatur. Apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita mengalami yang disebut ketakutan itu? Nah, menurut catatan yang saya baca, secara medis, ketika kita berada dalam suasana atau situasi yang kita sebut ketakutan itu, ada sejumlah saraf yang bekerja di dalam tubuh kita dan mengirimkan sinyal kepada otak kita yang bernama talamus. Selanjutnya, dari talamus itu diteruskan ke amigdala. Nah, dari amigdala itu kemudian melepaskan sebuah senyawa yang disebut senyawa glutamat, yang kemudian digunakan untuk sel saraf kita mengirimkan sinyal rasa takut itu ke sel-sel tubuh yang lain. Dan seperti kita ketahui, kemudian serentak dengan itu kita berespon terhadap rasa takut itu. Seperti yang tadi saya bilang, ada yang kemudian secara cepat timbul keringat dingin, ada yang gagap secara mendadak dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop kita pada malam hari ini juga bicara tentang rasa takut. Tapi bukan takut seperti yang saya sebutkan tadi di depan. Saat ini kita bicara tentang takut akan Tuhan. Mari kita melihat konteks perikop kita, kitab Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai 22, untuk kita mengerti takut akan Tuhan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, kitab Ulangan atau Deuteronomi ini berisi tentang cerita atau pidato perpisahan antara Musa dan bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Kita tahu bersama bahwa Musa tidak diizinkan Allah untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Yang diizinkan Allah hanyalah Kaleb, Yosua, dan semua orang Israel yang berusia di bawah 20 tahun. Artinya mereka semua yang lahir dalam perjalanan antara Mesir ke Kanaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, lokasi atau tempat di mana Musa menyampaikan pidato perpisahan ini adalah di daerah Moab. Di mana itu Moab?
Moab itu letaknya di sebelah timur Yeriko dan Sungai Yordan. Yang saya mau katakan adalah bahwa sebentar lagi atau sesaat lagi mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Nah, layaknya dua orang yang akan berpisah, maka di situ ada nasihat, ada wejangan yang disampaikan oleh Musa sebagai seorang pemimpin kepada bangsa Israel. Musa menceritakan testimoni atau kesaksian pengalaman hidupnya dan apa yang Allah telah perbuat kepada nenek moyang mereka Israel. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, lalu kenapa harus ada peringatan? Itu pertanyaan buat kita bersama. Hal yang pertama yang saya catat adalah bahwa generasi Israel yang akan masuk ke dalam tanah Kanaan itu adalah generasi baru. Sekali lagi, generasi baru seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu mereka yang lahir dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Mereka yang usianya di bawah 20 tahun. Yang di atas itu hanya 2 orang yang diperkenankan Allah, yaitu Kaleb dan Yosua. Yang mau saya katakan adalah mereka semua yang akan memasuki Kanaan ini adalah generasi yang tidak mengalami secara langsung peristiwa-peristiwa ajaib yang dibuat Allah saat Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak mengalami secara langsung peristiwa pembebasan dari Mesir. Mereka tidak mengalami melihat secara langsung peristiwa 10 tulah. Mereka juga tidak mengalami dan menyaksikan bagaimana cara mereka bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Mereka juga tidak melihat bagaimana 10 perintah Allah itu diturunkan bagi mereka di Gunung Sinai. Mereka tidak melihat apa yang Allah buat di Mara, di mana air pahit kemudian dapat diminum oleh bangsa Israel. Mereka juga tidak pernah melihat peristiwa di Rafidim, di mana dalam kehausan dan kelaparan Allah mengeluarkan air dari bebatuan. Dan juga mereka tidak pernah dan menyaksikan bahkan mengalami sendiri peristiwa mana dan burung puyuh. Atau peristiwa-peristiwa ajaib lain yang terjadi sepanjang perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Bapak, Ibu, saudaraku, biasanya ini secara alamiah, seseorang itu cenderung lebih percaya, seseorang itu cenderung lebih yakin akan hal tertentu apabila peristiwa itu dialami secara langsung. Biasanya dia lebih sangat percaya ketika dia yang menjadi saksi, dia menjalani sendiri atau dia punya pengalaman tentang hal itu. Itu hal pertama. Kenapa Musa harus memberi peringatan kepada bangsa Israel? Hal yang kedua, bangsa Israel kita ketahui bersama menurut catatan Alkitab bahwa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan Musa sangat menyadari hal itu dalam pengalaman Musa memimpin bangsa Israel. Lalu pertanyaannya, apa maksudnya tegar tengkuk itu? Bapak, Ibu, di bawah kepemimpinan Musa, Musa sering menyaksikan betapa rapuhnya iman Israel. Sebentar percaya dan bertobat, bahkan secara sungguh-sungguh mengaku di hadapan Allah, tapi kemudian serentak dengan itu, ketika mereka berjumpa dengan kesulitan-kesulitan hidup, mereka kemudian berpaling dari Allah dan justru berkanjang dalam dosa. Istilah tegar tengkuk, Bapak Ibu, ini akrab di kalangan Yahudi. Jadi sekali lagi terminologi tegar tengkuk ini dekat dengan kaum Yahudi yang agraris. Ini menunjukkan pada biasanya untuk membajak sawah atau lahan pertanian,
biasanya digunakan 2 ekor kerbau jantan. Nah, pada leher mereka itu biasanya dipasangkan kuk. Ini juga istilah pertanian. Kuk itu 2 palang kayu yang punya jepitan vertikal dan biasanya ditaruh di leher kerbau itu, yang digunakan untuk memandu atau mengatur pergerakan kerbau. Jadi jika sang kerbau itu tidak tunduk dengan kuk yang dipasangkan pada lehernya, itu yang biasa atau sering kali disebut dengan tegar tengkuk. Dan biasanya kemudian kerbau itu dicambuk supaya dia bisa mengikuti apa keinginan atau instruksi daripada sang petani itu. Jadi saya ulangi, tegar tengkuk itu suasana di mana si kerbau ini menolak mengikuti instruksi yang diberikan oleh petaninya itu. Jadi dia tidak mengikuti kuk yang sudah dipasangkan di lehernya. Jadi yang mau dikatakan istilah tegar tengkuk ini biasanya digunakan dalam Alkitab untuk menyatakan kedegilan atau kebandelan manusia atau pemberontakan manusia yang tidak merespon semua tuntutan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu apa inti dari nasihat atau wejangan Musa bagi kita saat ini? Hal yang pertama saya catat bagi kita ada di ayat yang ke-20, yaitu engkau harus takut akan Tuhan. Sekali lagi, engkau harus takut akan Tuhan. Harus itu berarti tidak boleh tidak, atau wajib untuk takut akan Tuhan sepanjang hidup mereka. Apa arti takut akan Tuhan? Saudaraku, takut akan Tuhan bukan takut seperti yang saya sebutkan di awal, bukan agitasi, bukan kecemasan akibat hal-hal eksternal yang terjadi di sekeliling kita. Tapi secara Alkitab, takut akan Tuhan berbicara tentang kekuatan, kebesaran, otoritas, dan kekudusan Tuhan. Jadi ketika manusia berjumpa dengan kekuatan, kebesaran, otoritas, dan kekudusan Tuhan, maka ada rasa takut di situ, ada rasa gentar di situ. Artinya kita menghormati Dia karena kebesaran Dia. Kita menghormati Allah, kita takut kepadanya karena kekudusannya. Kita takut kepada Allah dan kita menghormati Allah karena keadilannya. Dan kita takut kepada Allah, kita menghormati Allah itu juga karena kebenarannya. Saudaraku, tanpa rasa takut kepada Tuhan, maka orang Kristen akan cenderung berpikir dan berkata, bahkan berbuat sesuka hatinya. Mereka pikir semua yang saya terima dalam kehidupannya adalah hasil upaya saya. Lalu di manakah Tuhan? Rasa takut akan Tuhan yang seperti ini juga bukan didasari karena takut mengalami hukuman atau takut masuk neraka. Ini sering kali dipakai oleh orang tua zaman dahulu untuk mengintimidasi anak-anaknya kalau tidak ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani tersebut. Jadi nanti Tuhan akan hukum, nanti kamu masuk neraka dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, bukan itu yang dimaksudkan. Sekali lagi, kalau kita dasari takut akan Tuhan dengan hal-hal yang semacam itu, maka itu jauh yang dimaksudkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Takut akan Tuhan itu mesti disertai karena perasaan hormat, tetapi sekaligus perasaan kasih dan cinta kita kepada Tuhan.
Takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati, sebuah pilihan hidup, bahkan pikiran orang percaya yang tidak mau mengecewakan Tuhan melalui apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, itu ekspresi kasih dan cinta dia kepada Allah, Sang Pemilik hidup. Jadi, orang yang takut akan Tuhan akan berusaha semaksimal mungkin agar hidupnya dijalankan seturut dengan firman Allah. Dia menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan atau dosa, itu juga dengan kerelaan hatinya sendiri, bukan karena terpaksa atau karena dorongan orang lain. Sekali lagi, itu lahir dari hatinya yang paling dalam yang didasarkan pada kasihnya kepada Allah. Jadi saudara-saudaraku, dasar hidup orang percaya adalah takut akan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita wajib menghormati kebesaran, kekudusan, dan keadilan Allah dengan cara membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di atas hormat dan takut kita akan Allah semesta alam. Karena jika kita lakukan itu semuanya tanpa takut dan hormat akan Allah, pencipta segalanya, maka yang terjadi kesaksian dan pelayanan kita hanya rutinitas belaka, tak bermakna. Itu hal yang pertama, engkau harus takut akan Tuhan. Hal kedua yang saya catat dari perikop kita adalah dialah pokok puji-pujianmu. Dialah Allahmu, bukan yang lain. Ayatnya yang ke-21. Saudaraku, Musa dengan tegas mengingatkan bangsa Israel bahwa yang harus disembah, yang harus dimuliakan adalah Tuhan Allah dan bukan ilah yang lain. Musa ingat betul pengalaman berjalan bersama-sama dengan Israel. Ketika mereka mengalami tantangan, ketika mereka mengalami kesulitan hidup, mereka tidak tahan uji, kemudian mereka bersungut-sungut dan akhirnya meninggalkan Allah. Mereka hanya percaya kepada Allah mereka saat mengalami hari-hari yang indah tanpa masalah. Ketika mereka berjalan tanpa tantangan dalam kehidupan, mereka sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Tapi sebaliknya saudaraku, ketika badai itu datang, ketika persoalan itu menghampiri kehidupan mereka, secepat kilat mereka kemudian menjadi orang, menjadi pribadi yang tidak setia kepada Allah. Mereka berbalik kepada Allah dan mempercayakan hidup mereka kepada kuasa di luar Allah. Atau ada cara yang lain yang mereka pakai. Mereka tetap percaya kepada Allah, tapi mereka juga memelihara ritual-ritual yang bertentangan dengan Allah. Mereka punya lembu emas dan lain-lain. Mereka melakukan apa yang disebut dengan sinkretisme. Saudaraku, karena itu, maka Musa mengingatkan Israel bahwa hanya Allah saja, hanya Yahweh saja yang menjadi pokok pujianmu dan bukan yang lain. Karena dialah yang layak menerima pujian, hormat, dan sembah dari umat. Saudaraku, Israel merupakan gambaran kehidupan kita manusia. Seringkali dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan mungkin dalam gerak pelayanan kita, kita begitu bersemangat dalam pelayanan. Ketika kita mengalami banyak kebaikan dan kesenangan hidup kita. Tapi sebaliknya, ketika kita berjumpa dengan pergumulan dan tantangan, ketika kesulitan itu datang menghampiri hidup kita, segera kita melupakan semua kebaikan Tuhan.
kita kemudian menjadi orang Kristen yang manja. Kita menjadi orang Kristen yang cengeng dan tidak tahan uji. Saudaraku, kadangkala pelajaran terbaik di dalam hidup kita itu mungkin kita bisa peroleh dalam situasi yang paling tidak enak dalam hidup kita. Atau bisa jadi pelajaran itu datang ketika kita berada di titik nadir kehidupan kita. Beberapa proses kehidupan dan ketidaknyamanan yang kita rasakan mungkin saat ini bisa jadi justru akan menjadi titik balik kita. Bisa jadi akan menjadi berkat bagi kita di kemudian hari. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari, jadilah pribadi yang tahan uji. Jadilah pribadi yang kuat sambil tetap berpaut dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Itu hal yang kedua yang saya catat dari ayatnya yang ke-21. Dan hal yang ketiga atau hal yang terakhir, di ayat yang ke-22, dengan 70 orang menjadi seperti bintang di langit. Sekali lagi, dengan 70 orang menjadi seperti bintang di langit. Saudaraku, ini adalah penggenapan janji Allah kepada Abraham. Kita bisa lihat itu di Kejadian 15 ayat 5 atau Kejadian 22 ayat 17. Eksistensi atau keberadaan Israel itu adalah wujud dari penggenapan janji Allah. Kurang lebih 70 orang laki-laki ketika mereka datang ke Mesir. Tapi Alkitab mencatat lebih dari 600 ribu laki-laki atau kurang lebih 20 juta. Setara dengan mungkin setengah atau sepertiga penduduk Bogor ketika mereka tiba di Kanaan. Dari 70 menjadi seperti bintang di langit. Saudaraku, itu janji Allah kepada Israel. Dan setiap kita pasti pernah membuat janji kepada orang lain. Janji kepada anak, janji kepada istri, atau janji kepada sahabat, atau lain sebagainya dan lain sebagainya. 2 minggu lalu, anak saya yang sulung juga mengucapkan janjinya di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk dia setia memikul salib, mengikuti Yesus dalam suka dan duka dalam ibadah peneguhan sidi. Dan ini adalah sebuah peristiwa penting, bukan saja bagi kehidupan rohaninya, tapi bagi saya sebagai orang tuanya. Sekali lagi, ini bicara tentang sebuah janji. Kehidupan kita sering diwarnai dengan banyak janji yang kita ucapkan. Tapi kadangkala apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan bisa jadi di kemudian hari berubah dan kemudian kita tidak menepati janji kita itu lagi. Baik secara sengaja ataupun bisa jadi karena sudah kelamaan maka kita sudah lupa akan janji kita itu. Nah, alasannya apa? Banyak. Sekali lagi banyak hal yang terjadi yang kemudian membuat kita seringkali melupakan janji kita yang pernah kita ucapkan sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan janji Allah kepada kita? Apakah Tuhan pernah melupakan janjinya? Apakah Tuhan pernah tidak setia terhadap apa yang dijanjikannya kepada kita umatnya? Saudaraku, dalam perjalanan iman Musa, ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri, ia telah merasakan sendiri
bahwa Tuhan adalah setia. Ia setia dengan perkataannya, mulai dari ketika Tuhan berjanji menetapkan Musa sebagai pemimpin Israel, bahkan ketika ia menyertai setiap langkah dan perjalanan hidup Musa dan bangsa Israel, bahkan sampai ketika mereka sesaat lagi akan masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Ayat 22 berkata, atau ayat 22 ini merupakan penggenapan janji Allah akan Israel. Sekali lagi, dari 70 anggota keluarga Yakub yang pergi ke Mesir, kemudian menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit. Karena itu saudara-saudara, Musa hendak mengatakan kepada Israel tetapi juga kepada kita saat ini bahwa sesungguhnya janji Tuhan itu pasti digenapi. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan di antara janji Tuhan itu ada janji tentang hidup yang diberkati dengan melimpah, ada janji kesembuhan, ada janji pertolongan, ada janji penghiburan, dan banyak perkara-perkara yang lain. Nah, saudaraku, kalau saja saat ini ada janji Tuhan yang belum tergenapi dalam hidup kamu, ada janji Tuhan yang belum selesai dalam hidup kamu, maka yang perlu kita bersama lakukan adalah tetaplah percaya dan sabar menantikan waktu Tuhan. Tetaplah percaya dan sabar menanti waktu Tuhan itu. Sebab sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang setia. Karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudari, berdoalah untuk minta pertolongan Roh Kudus agar kita selalu punya pengharapan kepada Allah. Yakin dan percayalah, Dia pasti menggenapi janjinya satu persatu dalam kehidupan kita. Syaratnya sederhana saja. Takutlah akan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebagai respon dari firman yang sudah disampaikan, kita menyanyi Gita Bakti 22 Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapakah takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, adik-adik, dan saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan, kami datang padamu bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kami
hingga saat ini. Kami juga mau bersyukur Tuhan, berterima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui pelayan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami bisa melakukannya di dalam hari-hari hidup kami. Dan kiranya firman Tuhan senantiasa tersimpan di dalam hati kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa bagi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, khususnya untuk Jemaat Petra, tempat kami beribadah, bersekutu dan melayani. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan terus memimpin Gereja Petra hingga pada saat ini. Tuhan, kami mau berdoa buat para pemimpin jemaat dalam hal ini, para majelis jemaat bersama dengan pengurus harian majelis jemaat. Pimpinlah mereka Tuhan di dalam pelayanan, di dalam tugas-tugas yang telah diemban bagi mereka. Kiranya mereka diberikan kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga menyerahkan pendeta kami, Pendeta Benyamin Syauta, dan juga Ibu Pendeta Elizabeth Manuhutu. Tuhan Yesus akan terus memimpin mereka di dalam pelayanannya untuk menyampaikan firman Tuhan dan menjangkau jemaat-jemaat yang jauh maupun yang dekat. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan pelayanan dari unit-unit misioner yang ada di Gereja Petra. Tuhan berkatilah para pengurus dan pelayan ke-6 Pelkat. Tuhan beri hikmat, beri kekuatan, dan juga semangat untuk senantiasa melayani Tuhan dengan sukacita. Tuhan juga memberikan kekuatan di dalam saat-saat ini ketika kami harus melayani, harus beribadah dengan cara yang berbeda. Tuhan berkatilah kami, juga majelis jemaat, pengurus harian majelis jemaat dalam menata pelayanan di GPIB Petra pada saat-saat ini. Tuhan akan memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan dan kemampuan, sehingga pelayanan akan tetap berjalan dan bahkan menjadi semakin lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami curahkan juga bagi anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja di dalam komisi-komisi. Tuhan akan memberkati mereka, memberikan juga hikmat dan pengetahuan di dalam menata layani melalui komisi-komisi yang dipercayakan pada mereka. Juga untuk tim-tim maupun panitia-panitia, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami, dan kasihanilah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat-Mu yang kami terima dalam hidup ini. Walau hati kami sakit karena pandemik COVID-19 yang belum berakhir di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terkapar dan mereka terpaksa diisolasi di rumah sakit maupun di rumah-rumah secara mandiri.
Berikanlah mereka kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi penyakit ini. Angkat dan pulihkan sehingga mereka bisa beraktivitas kembali. Kami berdoa bagi para medis yang merawat saudara-saudara kami. Berikan pada mereka sistem imun tubuh yang kuat, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, dan mereka tidak terkapar virus COVID-19 ini. Berkati para ilmuwan yang saat ini berjuang untuk membuat obat atau vaksin yang membuat virus ini dapat mati dalam tubuh kami manusia, membuat virus ini berhenti menyebar, dan membuat kami tenang dalam hidup tiap-tiap hari. Tolong pemerintahan kami, para pemimpin kami, agar mereka dapat dengan hikmat mereka mampu mengatasi pergumulan bangsa kami di saat pandemik COVID-19 ini, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, memperhatikan dengan sungguh-sungguh kami yang mengalami kesulitan dampak dari COVID-19 ini. Kami berseru dan berserah kepadamu, ya Allah, ya Bapa, kasihanilah kami, anak-anakmu. Dengarlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Allah Bapa dalam surga, kami patut mengucap syukur banyak terima kasih atas pertolongan dan penyertaan Tuhan pada kami. Tuhan Yesus, khususnya kami berdoa untuk pelayanan Pelkat PKP di Gereja Petra Bogor dari sektor 1 sampai sektor 11. Biarlah Tuhan pakai pelayan-pelayan Pelkat PKP semakin heran untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon dengarkanlah doa kami. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, bahwa di malam hari ini kami masih diberikan kesehatan, sehingga kami dapat terus bersyukur tiada hentinya kepadamu akan segala sesuatu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Di malam hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, semua atas seizin-Mu. Begitupun ketika kami merasakan sakit, kami diingatkan kembali bahwa begitu penting untuk kami menjaga kesehatan kami. Oleh sebab itu Bapa, berkatilah saudara-saudara kami di dalam kesakitan yang mereka alami. Kami yakin dan percaya Engkau mau menjamah setiap saudara-saudara kami yang sakit, menyembuhkan mereka, serta memulihkan mereka kembali seperti sedia kala. Engkau mau memberkati mereka, memberkati setiap dokter yang menangani, obat-obatan, serta makanan yang dikonsumsi, sehingga saudara-saudara kami boleh sembuh, kembali sehat, dan merasakan bahwa Engkau begitu baik dan kasih-Mu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Begitupun bagi keluarga yang mendampingi, menjaga, serta merawat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkau mau memakai mereka sebagai perantara tangan-Mu. Engkau mau memberkati mereka sehingga tidak jemu merawat saudara yang mereka kasihi sampai sembuh kembali. Tuhan, kami tahu doa ini jauh daripada sempurna, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan menyempurnakan doa kami, seperti Engkau mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah dengan memberi persembahan syukur untuk mendukung pekerjaannya yang dilakukan oleh gereja. Dengarlah firman-Nya, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Tuhan memberkati persembahan kita. Sambil persembahan dikumpulkan, marilah kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 39. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan, terimalah persembahan kami ini sebagai bentuk awal dari tekad dan komitmen kami untuk tidak hanya memberi persembahan atau sumbangan berbentuk uang, melainkan mengabdikan hidup kami secara utuh sehingga kami dilayakkan untuk disebut sebagai pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Allah yang telah saudara dengar. Kita menyanyi Gita Bakti 277 bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.